Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Supardi Haris MT selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang saya hormati, Ibu Mei Lestari MKOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Ibu Niwayan Parwati Septiani MM MKOM selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Susano MKOM MH selaku dosen pembimbing materi. Yang saya hormati Ibu Anggun Citradini Dwi Puspitasari MPD selaku dosen pembimbing teknik. Yang saya hormati Bapak Julizal MKOM selaku dosen pembimbing akademik, serta seluruh dosen akademik Universitas Indraprasta PGRI dan semua pihak yang saya hormati. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, karunia serta izinnya saya diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga memasuki tahap demonstrasi aplikasi. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana Rahmansyah, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana komputer. Sebelum memulai demonstrasi aplikasi, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Universitas Indraprasta PGRI, para dosen, dan terlebih khususnya kepada Bapak Dr. Adi Susano MKOM MH selaku dosen pembimbing materi dan Ibu Anggun Citradini Dwi Puspitasari MPD selaku dosen pembimbing teknik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran selama proses penyusunan tugas akhir ini hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan sampai pada tahap demonstrasi aplikasi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa selama saya menempuh pendidikan. Berkat doa dan dukungan mereka, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga segala bantuan, ilmu, dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya akan memulai demonstrasi aplikasi dengan menjelaskan latar belakang pengembangan fitur-fitur utama, alur penggunaan, serta implementasi sistem yang telah saya bangun. Besar harapannya saya agar bisa dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi dan manfaat aplikasi yang saya kembangkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada para dosen, kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan video pembukaan saya, yang dimana lanjut kita langsung memasuki pembahasan mengenai demonstrasi aplikasi yang saya kembangkan. Di sini saya mengambil judul Sistem Pakar dalam Identifikasi Pengelolaan Sampah dengan metode forward chaining di lingkungan Rukun Warga 010 Tanah Baru, Depok. Di sini saya mengambil judul Identifikasi Pengelolaan Sampah, yang dimana kita sama-sama ketahui bersama bahwa sampah terus-menerus bertambah setiap harinya. Tanpa kita memberikan suatu arahan bagaimana cara pengelolaan sampah dengan baik dan benar, sampah itu akan terus berdampak terhadap kita. Maka dari itu, gunanya saya membuat aplikasi ini untuk agar masyarakat khususnya di lingkungan RW 010 Tanah Baru Depok ini dapat memahami bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dikarenakan
kalau kita tidak tahu bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, itu akan berdampak terhadap orang sekitar kita dan terlebih khusus keluarga kita juga. Karena itu sangat amat membahayakan kalau kita tidak cepat-cepat untuk mencari tahu bagaimana cara pengelolaannya. Maka dari itu saya buatkan aplikasi ini untuk memudahkan warga 010 Tanah Baru Depok agar dapat bisa mencari tahu bagaimana pengelolaan sampah yang memang dia butuhkan. Maka dari itu, kita lanjut untuk pengaplikasiannya dan bagaimana sistem aplikasi yang bekerja pada kali ini. Ini adalah tampilan aplikasi yang sudah saya kembangkan mengenai identifikasi sampah, yang dimana aplikasi ini saya namakan Waswes, di mana platform sistem pakar untuk membantu identifikasi jenis sampah dan menentukan pengelolaan yang tepat secara tepat, cepat, terstruktur, dan mudah dipahami. Terdapat tujuan utama yaitu mengenali ataupun membantu masyarakat dalam mengelola sampah dan memperoleh rekomendasi pengelolaan yang sesuai. Metode yang digunakan yaitu metode forward chaining yang bersifat menghasilkan kesimpulan berdasarkan ciri sampah yang dipilih pengguna. Dampak pengguna itu dapat mendorong pengelolaan sampah yang lebih tepat, edukatif, dan mudah diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Di sini kita dapat identifikasi dan nanti bakal dapat rekomendasi saran pengelolaan, dan di sini juga ada edukasi ataupun belajar lebih mudah bagaimana cara mengelola sampah dengan benar. Di sini saya membuat 3 role, yang dimana role tersebut yaitu untuk pengguna, untuk admin, dan juga untuk pakar. Di mana di sini kita bisa daftar akun kalau memang belum mempunyai akun, di mana kita bisa sebagai user dan juga admin yang memang bisa kita daftar di sini. Tapi untuk pendaftaran akun sebagai admin, hanya admin saja yang dapat membuatkan akun pakar. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi yang sudah saya buat. Oke, di sini terdapat dashboard pengguna yang dimana dapat kita lihat bersama bahwa di sini terdapat dashboard, konsultasi, dan juga riwayat. Di mana di bagian dashboard ini terdapat total konsultasi yang sudah kita konsultasikan terhadap sistem dan ada aktivitas yang sudah tersimpan. Yang dimana ini bakal nyambung ke laporan yang dimana admin dapat mengelolanya dengan benar. Dan di sini terdapat fitur mulai konsultasi yang dimana kita dapat memulai konsultasi dan juga lihat riwayat apa saja yang sudah kita konsultasikan terhadap aplikasi ini. Dimana di sini bisa terlihat ada beberapa riwayat yang sudah dikonsultasikan oleh akun ini. Oke, kita coba aja langsung mulai konsultasi. Dimana kita bisa memilih. Di sini ada berbagai macam banyak identifikasi sampah yang dimana kita juga bisa mencari apa yang harus kita cari sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita sekitar agar bisa kita konsultasikan terhadap aplikasi ini. Mungkin kita langsung saja ke contoh tersebut. Kita pilih berasal dari sisa makanan. Contohnya, kita bisa proses konsultasi dan di sini keluar kategori sampah yaitu sampah organik berasal dari sisa makanan, dapur, gejala yang dipilih sesuai yang di sini. Dan sini rekomendasi pengelolaan yaitu pisahkan dalam wadah tertutup, olah jadi kompos, bungkus sisa daging atau ikan atau gunakan ekoenzim atau maggot. Di mana hasil dari konsultasi tersebut bisa kita cetak dan nanti akan keluar hasil laporan seperti ini, yang dimana laporan ini dapat kita laporkan terhadap pengurus lingkungan setempat agar bisa ditindaklanjuti apabila sampah itu tidak bisa
diselesaikan dengan sendirinya. Oke, di sini terdapat riwayat di mana kita bisa melihat riwayat apa saja yang sudah kita konsultasikan terhadap sistem. Oke, itu tadi berikut tampilan mengenai role pengguna, yaitu pengguna dapat bisa memilih jenis sampah apa saja yang memang bisa dia pilih untuk mendapatkan hasil rekomendasi dari aplikasi ataupun dari pakar yang sudah dibuatkan di dalam aplikasi. Di sini kita masuk sebagai admin. Nah, di sini admin dapat melihat ada berapa total pengguna yang telah memakai aplikasi ini, dan juga dapat melihat ada berapa banyak dan ada berapa total konsultasi dari keseluruhan yang sudah dikonsultasikan terhadap website ini. Dan juga di sini terdapat 21 basis pengetahuan. Di sini terdapat tren konsultasi yang dimana kita bisa melihat sejauh mana perkembangan para masyarakat untuk mengkonsultasikan sampah-sampah yang ada di rumahnya masing-masing. Di sini juga terdapat diagram distribusi jenis sampah yang dimana kita bisa melihat di lingkungan RW 010 khususnya terdapat sampah apa saja yang lebih banyak dikeluhkan oleh para warga sekitar. Dan juga di sini kita dapat monitoring sistem, yang mana terdapat tuh monitoring pengguna, monitoring konsultasi yang dapat kita lihat sebagai admin. Dan di sini kita bisa melihat ada berapa pengguna dan juga siapa saja dan emailnya apa saja, dan kita juga bisa melihat role-nya sebagai apa. Di sini juga kita dapat melihat role-nya dan juga kita bisa update sebagai admin, dan juga kita bisa melihat ada berapa pakar dan juga ada berapa pengguna yang telah daftar di akun ataupun di website ini. Dan juga di sini terdapat laporan. Kita dapat melihat laporan konsultasi yang telah dikonsultasikan oleh para masyarakat, dan kita juga bisa melihat apa saja rekomendasi yang telah keluar, dan juga kita bisa mencetak hasil laporan tersebut, dan kita juga bisa menyampaikan hal ini terhadap pengurus lingkungan setempat agar bisa ditindaklanjuti. Di sini kita bisa melihat laporan seperti ini yang bakal bisa kita laporkan kepada pengurus lingkungan RW 010. Dan setelah saya beritahu sebelumnya bahwa pakar ini hanya dapat dibuat akunnya oleh admin, dan di sini terdapat akun pakar yang dimana pakar tersebut hanya bisa membuat akun pakar itu di admin, ataupun bisa kita katakan pakar bisa membuat akun kalau dia dibuatkan oleh admin. Oke, berikut penjelasan mengenai form-form yang ada di admin. Oke, itu adalah berikut penjelasan mengenai sebagai admin, dan ini kita sekarang memasuki sebagai role pakar, yang dimana kita sama-sama ketahui bersama juga di awal kalau misalkan pembuatan akun pakar itu tidak bisa dibuat di sini. Yang bisa buat di sini itu adalah sebagai user ataupun admin gitu. Dan juga di sini kita dapat memasukkan, langsung saja kita memasukkan sebagai role pakar. Oke, kita update. Dan di sini di rule pakar terdapat dashboard, terdapat gejala, terdapat rule. Oke, kita pembahasan mengenai yang ada di dalam dashboard. Di dalam dashboard itu terdapat total gejala dan juga terdapat
total rule dan juga rule aktif, di mana dan juga kita pakar ini bisa menganalisis sampah apa yang paling banyak di lingkungan RW 010. Itu kita bisa menganalisis sampah yang lebih banyak itu sampah apa, dan juga di sini terdapat distribusi basis pengetahuan yang dimana terdapat gejala aktif dan juga non aktif. Kita bisa lihat berapa persennya, dan juga kita bisa melihat aktivitas terbaru yang ditambahkan oleh pakar mengenai gejala apa yang baru diupdate oleh pakar. Dan di sini terdapat kolom gejala yang dimana kita bisa mencari gejala apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam pakar tersebut, dan pakar tersebut bisa mengubah status aktif ataupun nonaktif dari gejala yang sudah dimasukkan. Di sini juga bisa tambah gejala, gejala apa yang pengen dimasukin ataupun yang harus dimasukkan sesuai dengan ketentuan ataupun keadaan kondisi yang ada. Dan di situ dari kita masuk gejala, gejala itu nanti bakal keluar di sini, bakal berada di kondisinya sebagai apa, kondisinya sampah apa, dan juga nanti bakal keluar hasil sampah tersebut itu sampah yang mengandung apa, dan pakar ini dapat memberikan rekomendasi pengelolaan yang tepat, cepat, dan efektif agar mendapatkan tujuan yang bermanfaat bagi sekitar. Dan di sini pakar bisa menambahkan kondisi rule, hasil rule-nya nanti bakal keluarnya sebagai apa, dan juga untuk mengubah ataupun memberikan ataupun menambahkan rekomendasi pengelolaan yang baik dan benar. Di sini juga bisa diupdate terkait hal tersebut. Berikut yang ada penjelasan pada sistem pakar tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi aplikasi dengan judul Sistem Pakar dalam Identifikasi Pengelolaan Sampah dengan metode forward chaining di lingkungan rukun warga 010 Tanah Baru. Apabila ada kekurangan, apabila ada kehilafan terhadap video ini yang sudah saya mulai dari awal sampai dengan akhir ini, apabila memiliki kekurangan mulai dari pembawaan acara, mulai dari pembawaan materi yang sulit dipahami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran yang telah membantu proses dari penyusunan tugas akhir ini sampai dengan ke tahap demonstrasi aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.